Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Anda bersua dengan program acara Mak Bicara yang ditayangkan setiap sore di Fajar TV. Seperti biasa, Mak Bicara membawa hal-hal yang dekat dengan Anda langsung ke ruang pirsa Anda. Dan kali ini, Anda lihat agak rame karena ini tentu memang rame untuk dibahas ya. Karena dalam rangka pemilihan wali kota Makassar yang akan berlangsung beberapa bulan ke depan sudah bermunculan berbagai macam calon. Baik yang masih malu-malu hanya sekedar menampilkan wajah tapi belum menyebut dia calon, maupun yang sudah jelas-jelas menyatakan dia sebagai bakal calon. Atau ada mungkin yang balihonya kurang, spanduknya kurang, tapi sudah mantap untuk maju, bahkan sudah tanpa gembar-gembor, kontes-kontesan dan lain sebagainya, malah sudah punya calon wakil. Salah satunya yang hadir di sini adalah Bapak Herman Handoko, atau kita akrab memanggilnya Ahau. Iya. Ya, kalau Jakarta ada Ahok, di sini ada Ahau. Iya. Selamat sore. Selamat Pak sore. Herman. Selamat sore dengan penonton di rumah. Iya, Ya. kalau saya panggil Ahau cukup Ahau saja, Pak, atau Bisa, Ah. cukup. Lebih akrab. Iya, dan Ahau ini bahkan sudah mantap menetapkan dia akan maju dengan calon wakil Bapak Abdul Latif Bafadal. Sebelah sana beliau. Ya, selamat sore para pemirsa TV, Fajar TV yang saya muliakan. Makasih. Ya, apa kabar, Pak? Baik, Latif? baik. Baik juga. Dan Anda tentu tidak asing lagi dengan Bapak Profesor Dr. Lambang Basri. Ya, pakar transportasi. Apa pula hubungannya? Ternyata hubungan antara Prof. Lambang dan kedua orang ini yang akan maju sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota adalah karena visi dan misi dari Pak Herman Handoko atau Ahau dengan Latif Bafadal ini ditekankan pada sektor transportasi gitu ya. Apa itu? Ya, coba saya tanya ke Pak Ahau. Iya. Apa visi dan misi Anda? Iya. Terutama saya itu memikirkan bagaimana untuk Makassar menuju ke kota dunia. Untuk mencapai itu, saya punya program, inti program itu yaitu gratis PT-PT dalam kota Makassar. Intinya itu. Inti programnya ini. Mungkin masyarakat berpikir akan jauh sekali ya dari kota dunia ke PT-PT gratis. Bisa Anda jelaskan? Iya, itulah yang luar biasa. Gratis PT-PT ini, program gratis PT-PT ini adalah satu program untuk semuanya. Jadi dia punya multi keunggulan. Satu, kita singkat saja, satu ya, dia itu menertibkan lalu lintas dan melancarkan lalu lintas. Satu itu membuat satu solusi untuk kemacetan lalu lintas. Nah, apa hubungannya dengan gratis PT-PT dengan kesejahteraan masyarakat? Ya, bagaimana koneknya itu? Koneknya, kita melihat Pak, dari satu rumah tangga, kalau satu anak sekolah, dia bisa penghematan 300.000 minimal. Uang PT-PT-nya? Uang PT-PT-nya. Setiap bulan? Setiap bulan. Kalau ada 2 atau 3 dalam satu rumah tangga, bisa 500 sampai 1 juta. Iya. Nah, penghematan ini, mereka kalau masih butuh untuk beras, nggak masalah. Sudah punya uang. Kelebihan uang itu sudah bisa beli. Dan membuat mereka itu kampung tengah tidak masalah. Artinya kebutuhan dasarnya setidaknya teramankan karena ada PT-PT gratis ini. Jika mana mereka tidak ada masalah soal beras, mereka bisa beli perabot dan seterusnya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam rumah tangga. Ya dong? Ini juga membuat perekonomian kita, perekonomian rakyat itu jadi lancar. Nah, bagaimana lancar, Pak? Contoh saja, saya lupa beli barang di di Pasar Sentral. Ya, mumpung gratis ke sana beli lagi. Jadi cepat sekali itu perputaran ekonomi, Pak. Dia menstimuli gitu, merangsang Iya. dari perputaran uang. Iya. Nah, membuat semua sektor itu terdorong seperti sektor yang lain, seperti
perdagangan rakyat kecil, ya toh. Kalau income dulu mereka itu cuma umpamanya keuntungan 100.000 masih dipotong macam-macam biaya, cost segala macam. Ini 100.000 full, Pak. Artinya margin keuntungan itu menambah. Iya. Jadi kalau masyarakat sudah punya uang, mau belanja nggak? Mau belanja. Toko-toko yang di pasar itu, toko perabot, toko elektronik dan seterusnya semua laku, Pak. Iya, karena untuk menjangkaunya masyarakat merasa gampang gitu ya. Mau cicil motor pun jadi dengan uang 1 juta. Kelebihan ini. Jadi banyak manfaatnya, Pak, ini. Pak Latif Bafadal, Anda yakin dengan Pak calon wali kota Anda ini bagaimana bisa yakin? Mungkin masyarakat tahu ini pemikiran yang bukan luar biasa, tapi pemikiran gila malah. Ini adalah mengambil keputusan untuk melihat bahwa Makassar itu akan dilirik dunia menjadi kota dunia, sehingga dia rumuskanlah suatu konsep yang memang betul-betul membumi di dunia. Nah, dengan konsepnya beliau, dengan PT-PT gratis, sebenarnya yang terselubung di dalamnya itu solusi terhadap transportasi yang lancar, tingkat keamanan terhadap pengguna PT-PT, memperlancar perekonomian, kemudian seluruh sektor-sektor ekonomi kita dari kecil sampai atas bisa bergerak, karena perputaran roda ekonomi kita bergerak, sehingga beliau betul-betul punya konsep yang sangat mulia, sehingga saya sebagai wakilnya beliau ya tinggal mendukung aja beliau, karena ini kepentingan rakyat. Anda yakin akan jalan konsep Dan itu? saya yakin bahwa karena saya ini berdua sama-sama pengusaha, dan setelah kita melakukan studi banding baik dari segi pendekatan potensi kita maupun dengan peluang-peluang dunia internasional yang kita ajak menjadi peluang calon investor atau apa semua, kita sudah bicarakan semua, dan kondisi Makassar kita tes melihat peluang itu ternyata besar kemungkinan kita wujudkan untuk masyarakat kita. Prof, masuk akal enggak visi ini, Prof? Saya belum ke misinya dulu, visinya dulu masuk akal enggak? Iya, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya kira ini satu pernyataan yang sangat berani ya, gitu ya. Di satu sisi, dan perlu kita support dari aspek apa yang dikemukakan tadi itu ya. Tetapi tentu juga perlu kita pertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan hitung cost itu. Ya. Kalau kita bicara cost langsung saja, misalnya PT-PT kita itu di sini ada sekitar 5.200-an ya. Katakanlah 5.000 ya, 5.000 unit. 5.000 unit itu mampu memuat kalau dia punya rata-rata load faktor saja itu sama dengan 6 orang. 6 kali 5.000 itu 30.000 orang. Nah, kalau misalnya 30.000 ini rata-rata bayarannya 3.000 saja rata-rata ya, dalam satu rit perjalanan itu kira-kira 90 juta ya. Kali dulu 90 juta itu saya mau yang kecil. Kalau 900 kan lebih parah lagi gitu. 90 juta aja dulu gitu ya. 90 juta per itu hari. Satu rit. Belum per hari. Satu rit. PT-PT itu setiap hari itu dia rata-ratanya 8 rit. 720 di Makassar, juta. Iya, kira-kira kalau 8 ya 700 juta lah. Kira 7 ya. Jangan disederhanakan lagi. Kita ambil 70 ya. Sudah 500 5.200 sudah kurangkan ke 5.000. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu kalau realitas PT-PT kita lihat. Tapi kita pandang lagi dari sisi yang lain. Kita lihat bahwa penduduk Kota Makassar itu 1,3 sampai 1,5 juta gitu kan. Di antaranya pengguna angkutan umum itu adalah 600 per hari, 600 orang. Iya. Jadi trip person per hari. 600.000. Di antaranya, nah itu sudah sebagian sudah menggunakan motor. Ya kan? Nah, katakanlah kita ambil lagi yang anunya optimisnya. 1/2 dari situ menggunakan motor. Berarti kan 300.000 orang per hari.
dengan kendaraan Nah, kalau tadi itu pernyataannya 300 ribu keuntungannya orang per bulan, 300 ribu per hari, ya, orang dikali dengan rata-rata 30 hari, dikali dengan 300 ribu lagi per bulan, kira-kira itulah kos kira-kira yang harus dikeluarkan untuk mungkin saya mau mengatakan bahwa secara rupiah kayaknya Anda tidak yakin Pak Wali Kota dan wakilnya bisa mensubsidi itu. Itu mungkin, tetapi tentu kita mau mendengar dari mana kira-kira bisa diwujudkan ini kan kira-kira seperti itu. Kalau kita akan kembali untuk mendengarkan penjelasan calon wali kota Ahau, ya, dari mana kira-kira duitnya itu. Terima kasih Prof sudah membukakan jalan. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Ya, Mas. Masih di Mak Bicara, di studio kita ada Ahau alias Bapak Herman Handoko, kemudian Pak Latif Bafadal. Beliau berpasangan untuk maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Pak Herman Handoko sendiri ini kelahiran Parepare tahun 1950 dan dia boleh dikata lebih atau hampir sepanjang usianya ini ada di Makassar. Sejak tahun 1968 beliau telah berusaha di Makassar. Bisnisnya adalah dagang elektronik, ya, toko elektronik, ya, Pak Ahau, ya. Yeah. Dan beliau juga pernah mencalonkan diri, menawarkan diri kepada publik untuk mengabdi kepada publik tahun 2008. Waktu itu beliau menjadi maju sebagai calon wakil wali kota pada saat itu, dan sekarang beliau akan maju lagi bersama Pak Latif Bafadal. Nah, bagaimana Ahau? Ya. Hitung-hitungan yang sudah dibilang tadi oleh Pak Prof Lambang Basri itu akhirnya kita akan sampai akhirnya ujung-ujungnya duit juga. Iya. Apakah mampu nggak Ya, pemerintah terima biaya kasih. itu? Ya. Ini perlu saya jelaskan bahwa kita ini bukan berhitung per satu kali naik turunnya, tapi kita bakal membentuk satu perusahaan untuk mengatur semua urusan PT-PT di dalam kota Makassar. Semua tiga unsur di dalam hal ini, yaitu satu sopir, satu pemilik mobil, dan satu adalah masyarakat. Ini user. Penumpangnya, iya. Iya. Nah, kalau kita sudah bisa selesaikan dua unsur di depan ini, masyarakat tinggal naik dan turun gratis. Nah, kalau pemilik mobil kita jamin bagaimana investasinya dan seterusnya sehingga akan dia bisa kembali dapat keuntungan. Iya. Ya. Kalau masalah sopir, kita berikan honor lah supaya hidupnya bisa terjamin, ya, standar, yaitu UMP. Nah, kalau sudah dua unsur ini sudah selesaikan, masyarakat tinggal kapan saja mau naik, kapan saja mau turun, sudah gratis semua dan tidak perlu berikan tanda pengenal. Nggak pakai kartu-kartuan. Tidak gitu, perlu. gitu. Siapapun orang dari luar kota pun sekaligus atau pariwisata pun datang di Makassar mau coba naik PT-PT semua gratis. Gratis. Iya. Supirnya pun bisa bangga ya karena di KTP bisa title pekerjaan supir transportasi publik. Ya, saya Senang tambahkan. juga orang kalau Saya tambahkan. Sopir itu nanti bakal semua punya kostum yang seragam dan punya ID nomor, punya foto di atas PT-PT itu. Ya. Jadi nggak bisa macam-macam berbuat sesuatu yang kejahatan dan seterusnya. Dan tadi Kontrol, Bang. Tadi berhubung dengan penghematan uang itu, Kampung Tengah sudah diselesaikan dengan masyarakat menengah ke bawah, akhirnya tingkat kejahatan otomatis turun juga, Pak. Iya. Dan diskriminasi itu otomatis hilang, Bisa Pak. berkurang ya? Ya, bisa berkurang sehingga hilang. Ada pemirsa yang menghubungi kita. Ya. Silakan bagi Anda yang sudah menghubungi. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Halo. Ya, dengan siapa? Selamat sore, mau bicara dengan Ibu Winda. Oh, Ibu Winda. Silakan Bu Winda. Topik kita adalah Herman Handoko dengan PT-PT gratisnya. Silakan. Ya, selamat sore. Selamat sore. Pak Herman Handoko, saya kenal betul. Ya, terima kasih. Beliau ini sejak
Dulu saya kenal sebelum dia terjun ke dunia politik. Pelanggan kapan pokoknya Pak Herman ini? Anda saya almarhum. Oh, iya. Begini Pak Herman, Ya, bahkan saya pernah dulu waktu Pak Herman kalau nggak salah mencalonkan diri wakil wali kota ya. ya, Pernah dulu ya. ya dengan Pak Ilham Saya Alimbar. adalah salah satu tim sukses Pak Herman. Ya, Begini Pak Herman, saya lihat judulnya ada PTPT. Terus apa yang diterangkan, saya pikir sebagai masyarakat Kota Makassar dan kebetulan juga kenal figur Pak Herman Ya. sudah lama, saya pikir approach untuk lihat Bapak untuk menjadi wali kota, kemudian nyalinya juga besar, kemudian tidak pernah surut. Bagaimana dengan programnya, Bu? Menggratiskan PTPT? Programnya bagus. Programnya terima kasih. saya pikir kalau itu kalau terpilih, mudah-mudahan bisa diterapkan begitu aja. Oke, baik. Harapan saya sebagai masyarakat Kota Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Waalaikumsalam. Herman. Ya, Pak Herman, Ibu Windah. Otak saya sudah termakan Pak Herman. Pak Ya, Latif, selamat. ini tadi Pak Herman mengatakan bahwa mereka akan di semacam perusahaan gitu ya, perusahaan daerah dan lain sebagainya. Bagaimana Anda dan pasangan ini akan mengatur sehingga tidak terjadi persaingan antara Perusda dengan, artinya persaingan laten Perusda dengan para pemilik kendaraan misalnya? Mungkin mereka akan merasa tersingkirkan karena ada dikelola secara khusus oleh perusahaan daerah. Jadi ya terima kasih. Sebenarnya ini bukan tumpang tindih, tetapi saling merangkul. ya, Nah, kaitannya tentang yang beliau jelaskan tadi itu sebenarnya hanya membuat Perusda untuk konsumsi publik sehingga kita transparan di masyarakat. Kita terbuka tentang pengelolaan keuangan, pengelolaan perusahaan. Sehingga tercipta ke depan bahwa masalah transportasi di Makassar yang sangat kompleks, kita lihat jalanan diperlebar tetap juga padat. Tapi dengan adanya kontrol transportasi bisa kita menekan yang namanya kepadatan. Kalau kepadatan tertekan, peredaran kendaraan begitu lancar, motivasi masyarakat kita bergerak itu tinggi, sehingga produktivitas bisa diukur. Nah, saya sebagai pengusaha, beliau juga sebagai pengusaha, tentu melihat dengan peredaran yang begitu lancar, dengan produktivitas yang begitu sangat bagus, sehingga kita temukanlah bahwa PTPT itu menjadi solusi sebagai program unggulan kita. Ya. Oke, Ya. Kalau tadi Prof Lambang sudah menanyakan dari segi pembiayaannya, sekarang Prof, kalau dari sisi teknis transportasinya itu sendiri, apakah nyambung PTPT digratiskan, dalam arti ditanggung oleh pemerintah daerah, kalau beliau jadi wali kota, akan nyambung dengan pengurangan tingkat kemacetan atau berkontribusi pada kelancaran arus lalu lintas? Ya, itu pasti. Ya, jadi jumlah PTPT kita sekarang ini memberi kontribusi sekitar 20-30% ya. Penggunaan jalan. Andilnya di dalam kemacetan gitu ya. Lalu lintas. Itu disebabkan bukan karena PTPT-nya, tetapi ada unsur perilaku di situ yang Perilaku berpengaruh gitu pengendara ya. Perilaku pengendara. Karena kenapa? Karena memang pembentukannya itu tidak dilakukan. Katakanlah misalnya PTPT itu tidak diarahkan dia harus singgah pada halte mana. ya, Gitu kan? Jadi itu secara rekayasanya. Lalu kemudian secara manajemennya, saya pikir kalau opsi yang ditawarkan tadi itu bagus sekali ya. Jadi sekarang di beberapa kota itu di manage angkutan umum itu dalam satu konsorsium. Ya, jadi dalam bentuk koperasi gitu kan. Nah, misalnya seperti di Jogja. Di Jogja itu ditangani oleh satu badan ya, satu badan. Lalu format manajemennya adalah format koperasi. Lalu kemudian itu apapun model anunya itu agak enak diatur gitu kan. Dan berkontribusi akhir di jalan ada kelihatan ketertibannya. Ada ketertibannya karena pertama itu mulai saja diseragamkan misalnya, seragam lalu pakai sabuk pengaman.
Jadi dia betul-betul itu taat. Iya. Ya. Dengan ketaatannya itu jadi mindsetnya itu dia terbentuk. Ya kan dari sinilah dia apa namanya kita bisa memberi kontribusi di Makassar menuju kota dunia, itu salah satu. Iya. Yang kedua yang saya mau katakan ini Tahan dulu, adalah Prof. Ada penelpon kita. Silakan yang sudah bergabung dengan kita di Mak Bicara, Herman Handoko dengan PT gratisnya. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore, assalamualaikum. Iya, dengan siapa Pak? Ya, begini Pak. Pak siapa dulu nih? Pak siapa dulu? PPP gratis ini program yang kalau kami ini sangat hebat. Jika lo bisa ini maka aja ini membingungkan manajemennya bagaimana ini kan PPP ini kan ini hanya tidak ada dikelola oleh suatu badan, ya ada hanya Kopaja, Organda. Nah ini kan ini untuk menggratiskan ini bagaimana sebenarnya ini selain kami ini samalah pengganti angkutan beca yang sekarang itu. Kita melihat Pak, ini PPP ini bukan yang mengelola juga, ini bukan kelas manajemen, bukan BUMN Pak ya. Kalau nanti mungkin digratiskan ya boleh-boleh saja. Bos itu pengadaan atau kata Pak Herman ini ingin membeli angkutan sendiri untuk digratiskan, tapi bagaimana dengan yang bayar? Ini satu kendala di mata dan apakah ada program lain? Iya. So ini menjadikan PPP masyarakat sudah pintar Pak ini. Bisa enggak realisasi ini? Oke. Karena yang seragam pencapaian aja itu sangat sulit. Kenapa? Karena situ PPP ini hanya ya hari mungkin narik ya besok tidak lagi. Nah, lusa yang narik lagi tidak lagi. Bagaimana untuk menaikkan ini satu pola dengan PPP gratis ini sebenarnya ini yang sangat-sangat membingungkan. Ini satu program yang menurut kami kalau bisa terperobok Makassar ini yang barusan ada angkutan di dunia ini. Makassar di dunia ini yang bisa menggratiskan ini angkutan umumnya ini. Dan sangat tinggi kami sebagai masyarakat kecil sangat tidak bisa mengerti ini sebenarnya. Dengan Pak siapa? Penghasilannya orang kecil sudah. Ya, Pak Iya, dengan Pak siapa tadi nih? Dengan Pak Sarif. Pak Sarif. Pak Sarif, saya yakin tidak nonton dari awal kayaknya. Saya tidak yakin ini, tidak yakin karena bukan angkutan umum. Oke, baik. Yang di perorangan ini. Oke, Pak Sarif. Oke, terima kasih Pak Sarif. Terima kasih. Iya, mungkin Pak Sarif tidak nonton dari awal, jadi tidak ada salahnya saya tanya Pak Herman lagi, Iya. apakah harus dijelaskan lagi? Iya. Ya, karena sedari awal kita sudah gali sebenarnya apakah memang ini visible atau ini dan sebagainya. Tapi tunggu, saya lanjut dulu Prof. Iya. Prof Lambang, karena nyambung dengan pertanyaan. Iya, jumlah PT-PT tadi itu 5.200, lalu Iya. kemudian sopirnya tentu 5.200 gitu ya. Tambah Yang sopir tembak? Tambah sopir tembak kalau misalnya sip itu Kali dua dilakukan lah. ya. Kali dua. Ya. Karena idealnya sebetulnya itu PT-PT juga itu beroperasi 8 jam. Untuk beroperasi 8 jam sebetulnya itulah disebabkan ada rit rata-rata ya 8. Karena ada yang 10 rit. Kalau misalnya dia pendek misalnya 12 kilo saja, itu dia bisa dapat 10 sampai 12 rit, gitu kan? Nah, jadi tapi rata-ratanya kira-kira 8 rit. Untuk kalau kita mau operasionalkan itu PT-PT itu adalah 1 shift per hari, maka berarti kan sopirnya juga seperti itu. Ada dua. Lalu kemudian dari sekian sopir itu 20% diantaranya itu pemilik. Jadi dia Sudah termasuk pemilik, owner, iya. dia juga Owner. sopir. Jadi jumlah pemilik yang ada di tercatat itu sekitar 2.400-an gitu kan. Nah, jadi hampir seperdua. Jadi ada yang 4 dimiliki, ada yang 1, ada yang bahkan lebih dari 10 gitu kan. Nah, kalau ini dikumpul dalam satu sistem sebetulnya ini agak menarik. Agak menarik, tetapi ini memang bukan sesuatu yang gampang, tetapi kalau kita berbicara mengenai pemimpin, ada 2 tuntutan bagi pemimpin sekarang ini. Yang pertama itu adalah visioner, yang kedua adalah berani, Pak. Iya. Jujur dan sebagainya itu nomor 7. Ya, artinya anunya ya, bumbu-bumbunya gitu kan. Kira-kira seperti itu. Iya. Ini yang kita harap sebetulnya seorang pemimpin. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat adalah angkutan umum idealnya memang itu dalam satu sistem perkotaan itu diberi subsidi. Jadi ada subsidi pengelolaan angkutan umum itu yang bagus.
Makanya sebetulnya perkotaan itu dituntut angkutan umum itu berbasis massal. Dan pada berbasis massal disitulah disubsidi sebagian oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan itu. Kalau PT-PT akan dioperasikan terus-menerus, maka ini juga bisa diformulasi sama dengan bentuknya itu sebelum hadir angkutan massal. Kalau sudah hadir angkutan massal, maka PT-PT ini itu akan bergeser pada fungsi yang lain, fungsi feeder. Gitu kan? Nah, kalau ini menjadi fungsi feeder, itu kan manajemennya akan dinamis terus, gitu kan? Berubah juga. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kalau mau harap suatu saat Makassar ini akan seperti New York, jangan pernah bermimpi PT-PT ada terus. Karena tidak mungkin ada untuk kota sebesar itu kan. Iya. Kita akan kembali lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah di Mak Bicara. Anda masih di Mak Bicara. Herman Handoko dan PT-PT gratisnya calon wali kota kita Ahau ya bersama wakilnya Pak Latif Bafadal dan ada pengamat transportasi publik Bapak Profesor Dr. Nambang Basri. Ahau barangkali harus jawab dulu. Ada pesimisme dari Pak Sarif tadi. Iya. Jadi apa yang dikatakan tadi dari penelpon, saya anggap itu biasa saja. Motivasi. Ya, itu motivasi untuk saya supaya bisa berpikir yang lebih bagus. Seperti apa yang kita katakan tadi, kita bentuk satu perusahaan untuk mengatur ini semuanya. Jadi nggak semata-mata seperti ada yang sekarang keadaannya. Tapi Pak Sarif tadi kata kuncinya dia bilang pemain PT-PT itu bukan pemain pada level manajerial, belum tidak pernah memperhitungkan itu, bukan level BUMN dan lain sebagainya. Jadi ketika Anda introduksi mereka ke dalam sistem organisasi perusahaan, mungkin malah mereka tidak bisa mengerti itu. Untuk memperbaiki semua transportasi di dalam kota, kita harus atur secara tertib. Kalau tidak mau diatur, bagaimana bisa tertib, Pak? Bagaimana bisa jadi kota dunia? Jadi ini salah satu kira-kira kita menuju kota dunia. Sektor transportasi ini memang sangat penting untuk kita tertibkan. Itu jantung ya. Kita memberi pelajaran kepada masyarakat bahwa dengan konsekuensi kita masuk kota dunia harus memang belajar untuk tertib. Sehingga masyarakat juga mesti mendukung dari segi program ini karena ini sangat mulia, sangat bagus, menggerakkan ekonomi, pasar-pasar tradisional kita bergerak semua, seluruh sektor-sektor ekonomi kita gerakkan akibat kurang lebih kayak peredaran darah lancar. Nah, sehingga topiknya PT-PT sebenarnya kalau kita lihat ini persoalan banyak yang diselesaikan. Nah, kita dari tim ini menemukan bahwa PT-PT ternyata menjadi permasalahan utama untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Nah, kaitannya dengan kekhawatiran Pak Sarif, saya kira Pak Sarif juga mungkin perlu juga memberi apresiasi dengan visioner kita dengan memberi transportasi gratis. Itu harapan rakyat kita biar ke depan bisa bergerak. Jadi cambuk bagi Anda berdua ya. Ya, cambuk bagi saya, bagaimana bisa bekerja maksimal untuk mewujudkan PT-PT gratis melayani masyarakat dunia. Ada lagi yang berikut ini, warga Kota Makassar yang menghubungi kita. Mak Bicara, Assalamualaikum, selamat sore. Iya, selamat sore Pak. Dengan siapa Pak? Dengan tadi Pak, saya dengan Pak Herudin. Pak Herudin, di mana Pak Herudin? Saya di Makassar. Silakan Pak. Begini Pak, saya terus terang Pak, dengan pilkada, sepertinya saya sudah miris Pak melihat pilkada. Bukan programnya, apalagi programnya lagi sangat nonsen dan tidak masuk di akal Pak. Gitu. Ya jadi pilkada ada wacana Pak masalah menghapuskan pilkada, saya sangat setuju Pak. Karena banyaknya catatan kelam yang namanya pilkada Pak.
Kemarin Pak di Kota Palopo habis kantor-kantor dibakar Pak. Jadi catatan kami pilkada Pak sangat ironi dan menyedihkan. Tapi itu kan harus dilakukan untuk memilih pemimpin. Dan bicara kalau pilkada topik lain. Kita sekarang bicara tentang salah satu orang yang mau mencalonkan diri dengan misi, dengan visi menggratiskan transportasi di Kota Makassar. Begini Pak, saya bukan masalahnya Pak. Kenapa kita nggak mau kembali ke zamannya Pak Harto? Di mana setiap calon pemimpin dipilih oleh DPR Pak. Oke, artinya Tidak ada lagi kantor-kantor yang dibakar iya, Pak. katakan dipilih oleh DPR. Ini ada salah satu nih, salah satu pasang calon Iya. dengan visinya mewujudkan PT-PT gratis di Makassar. Anda Setuju tidak? Setuju tidak? Itu sangat bagus Pak. Bagus ya, Tapi bagus. saya lihat itu sangat konyol dan buset. Oh begitu. Pak. Tidak masuk di akal sama sekali. Oke. Saya jawab. Sama sekali masuk di akal Pak. Oke, baik Pak Herudin. Oke, terima kasih. Intinya sama sekali tidak masuk di akal. Dia bilang bagus, tapi sama sekali tidak masuk di akal. Iya, begini Pak. Saya seorang pengusaha. Kalau saya sudah membuat satu goal, yaitu gratis PT-PT dalam Kota Makassar, artinya saya pasti usahakan. Pengusaha itu mengusahakan mencapai goal itu. Kenapa saya harus berusaha untuk capai goal ini? Sebab saya memikir inilah salah satu yang sangat penting untuk kepentingan masyarakat. Ini sangat satu tugas yang sangat mulia untuk saya. Kalau saya tidak berpikir untuk kepentingan masyarakat, buat apa saya repot-repot ini? Iya toh? Saya tidur saja di rumah. Selesai. Sudah cukup dengan hasil usaha Anda. Iya. Tenang-tenang begitu. Karena saya memikirkan kepentingan masyarakat, makanya saya maju untuk ini. Oke. Kalau masyarakat kita sendiri, Prof, sudah siap enggak perilaku transportasinya kalau dapat gratis-gratis begitu? Ya pasti tadi kan dikemukakan itu ada 3 unsur itu ya. Jadi Iya. ada unsur user, ada unsur pemilik, ada unsur sopir ya. Sopir, iya. Pemilik dan sopir kita sebut sebagai unsur pengelola gitu ya. Oke. Begini soal sopir dan pemilik ini, nanti kalau misalnya visi itu mau diwujudkan, maka hampir pasti ya bahwa tidak semua semulus itu langsung mau ikut dalam sistem. Iya. Oke. Harus diintrodusir dulu. Ya, mereka. karena dia ada yang ingin pelajari dulu bagaimana sih itu sistem itu, apa benar efektif atau tidak, gitu kan? Iya. Ada juga yang ingin, apa sih yang saya dapat dari nilai itu? Pasti mereka akan Sebagai tanya itu sopir, dulu. Paling Iya. saya dapat gaji, berapa sih gajinya misalnya gitu kan? Pengelola juga begitu, dari sekian investasi saya Berapa dia margin? hitung itu kan? Iya. Nah, semua ini harus dituangkan dalam satu Ya. setting system gitu kan? Oke, setting system. Untuk melahirkan sebuah model. Nah, nanti itu kalau model ini menarik, maka yang tadi tidak tertarik sebelumnya ini itu dengan tertarik. pelan-pelan dia Ya, akan tertarik otomatis. semua gitu kan. Nah, itu sebetulnya yang diharapkan. Oke. Bisa- Ada lagi iya, penelpon yang sudah menghubungi kita. Mau bicara? Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum, dengan Pak Samsul di DPP. Ya, Pak Samsir, silakan. Pak Samsul. Saya ini Pak, sebelumnya saya kini ketawa dalam hati mendengar ini PPP gratis. Nah, saya maaf saja begini, ini saya bertanya ini dananya yang anggaran pos dari mana diambilkan ini untuk para pemilik. Nah, kemudian untuk memberikan gaji kepada yang mengemudi ini. Iya. Nah, ini perlu ini Pak Jonukan, jangankan saja parkir saja itu untuk petani sangat sulit dijalankan dengan terbaiknya. Jadi anggaran dananya Bapak mau taruh dari mana? Apakah pakai modalnya Bapak sendiri? Kami dukung Bapak kalau mau pakai uangnya sendiri. Untuk bayar semua itu pengusaha-pengusaha PDPP. Saya sependapat dengan Pak Sahabat tadi itu dari daerah. Itu perorangan yang punya, itu bukan barang usaha Pak. Nah, sangat sulit memang sangat. Dan semua PTPT, ini pengamat transportasi, semua PTPT itu tujuannya ke pasar. Coba lihat, sentral daya itu pasar. Sumbu Nasional Sentral juga pasar. Perumnas saja juga pasar Perumnas. Daya pasar. Sudian juga pasar Mandai, Sudian. Semua pasar tujuannya dia, bagaimana mau menghilangkan ini?
Dan bagaimana dananya, anggarannya dari mana? Bukan dihilangkan. Itu yang perlu dijelaskan ke masyarakat, Ya. agar ditahu. Kalau remunerasi buruh saja sulit dibayar sekarang, Pak. Itu gajinya sertifikasi buruh, dan anggarannya sangat sulit, apalagi mau bayar sopir lagi yang bukan pegawai, bukan apa dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Samsir. Kita akan dengarkan jawaban dari Ahau setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Mak Bicara di Fajar TV. Ini ramai, Menantang, memang menantang. Menang. Anda masih di Mak Bicara dan ini adalah sesi terakhir dari Mak Bicara. Ya, di hari ini Herman Handoko dan PT gratisnya ya. Sebelum saya kasih kesempatan beliau menjawab, kita buka sebanyak mungkin untuk publik ya, karena ini memang untuk publik. Karena produser saya menginformasikan sudah ada lagi satu penelpon kita yang menunggu sejak tadi. Mak Bicara, Assalamualaikum, selamat sore. Ya, selamat sore, Fajar TV. Dengan siapa Pak? Para narasumber. Oke, dengan siapa? Ya, saya Semesta, Pak Herman Handoko. Untuk kedua kalinya kita ketemu dengan interaktif. Oh. Saya sekretaris Organda Kota Makassar. Nah, ini kena nih. Oke. Silakan Pak Sekretaris. Silakan. Iya. Iya. Kita memang butuh pemimpin yang visioner. Iya. Kita butuh pemimpin yang gila berpikir maju, gitu. Tetapi apa isu yang dilempar adalah isu yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan sudah teruji secara literatur. Iya. Mohon maaf sebelah kanan Pak Herman Handoko, Bapak tadi terlalu mengangkat program yang diantar oleh Herman Handoko, betul-betul tidak punya landasan. Kalau yang sebelah sana ini calon wakil wali kotanya beliau. Kalau ini Prof. Lambang Basri, pengamat transportasi. Iya, sebagai pengamat transportasi tadi membicarakan hal itu. Iya, berbicara tentang visioner, berbicara tentang kegilaan, pemimpin ke depan. Tidak teruji, Pak, apa yang dihantar oleh Herman Handoko. Sayang sekali kita berinteraktif. Andai kata kita berhadapan langsung, kita bisa dialogkan ini secara ilmiah tentang apa yang Bapak tawarkan. Tapi kami siap menanti undangan Bapak untuk membicarakan tentang hal ini. Yang ingin saya katakan sekarang bahwa apa yang Bapak tawarkan betul-betul tidak masuk akal, tidak teruji, tidak terukur, dan sangat tidak terencana. Kemudian kalau itu Bapak jalankan, berapa banyak pengusaha yang Anda matikan? Bapak sebagai wali kota ke depan, bukan sebagai pengusaha yang mau mencari uang. Ingat itu Pak, Bapak harus menghidupkan sejumlah 1 juta penduduk kota Cari uang. Makassar. Ini subsidi, ini cari Iya. uang. Itu yang Bapak harus pikirkan. Senang sekali kita dengan angkutan gratis ini, senang, rakyat senang. Tetapi jangan lakukan dari isu-isu pembohongan, isu-isu yang tidak cerdas, isu-isu yang tidak teruji. Oke. Ya, oke. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini era demokrasi. Ya. Luar Era biasa. demokrasi, semua orang boleh berpendapat. Iya. Nah, tapi Pak Herman wajib menjawab. Gini, kalau bilang pembohong lah, belum teruji lah dan seterusnya, itu bisa saja, siapa saja bisa ngomong seperti itu. Iya. Nah, kalau tidak berikan kesempatan untuk saya laksanakan, Kapan bisa buktikan? kapan gitu saya ya? bisa buktikan, Pak? Iya. Iya. Coba berikan kesempatan saya buktikan bahwa gratis PT-PT bakal terlaksana di Makassar. Titik. Iya toh. Dan ini bakal menjadi contoh seluruh Indonesia, bahkan contoh dunia. Mereka pada saat itu, setelah kita laksanakan gratis PT-PT di Makassar, semua pada pasti datang ke Makassar untuk studi banding. Nah, saat itu Pak, para wisata pun senang masuk ke Makassar karena melihat begitu indah, begitu tertib, ya. Pada saat itu mereka baru betul-betul menyatakan bahwa kota Makassar adalah kota angin mamiri.
Makassar, bukan Semberau seperti sekarang. Boleh berpendapat lain. Oke, Pak silakan. Wakil, Silakan. kepesimismean dari para penelpon ini sebenarnya salah satu sayapnya itu adalah bahwa itu akan mengganggu mata pencarian para sopir dan pemilik angkot. Saya Nah, ini kira apa yang disampaikan oleh para pemeriksa itu mungkin memang kurang ketemu. Di sisi kita, dengan membuat program untuk memberi pelayanan yang terbaik ke masyarakat, bukan mau menyingkirkan mereka. Kita mau merangkul mereka untuk sama-sama mengatasi transportasi di Makassar. Betul. Tapi Anda jamin mereka tidak kehilangan mata pencarian? Dan Jelas. malah mata pencahariannya kita tingkatkan. Dengan cara? Dengan cara sistem yang kita sudah kaji lebih jauh. Contohnya, setiap transportasi kaitannya dengan sopir kita libatkan, pemilik kendaraan kita libatkan, dan bukan mengusir dia untuk membuat kita grup baru. Kita rangkul malah mereka untuk bersama-sama membangun transportasi di Makassar. Anda tadi bilang bahwa sopir akan dapat gaji tetap dan seragam sopir dan lain itu sebagainya. Tetapi kan biasanya sopir itu justru karena dari ketidaktetapan pendapatannya dia senang. Hari ini dia bisa dapat 50.000, besok dia 70.000. Ketika lusa dia dapat 30.000, dia tidak kecewa-kecewa amat. Nah, ini Anda sudah akan memfikskan. Jadi saya kira konsekuensi daripada konsep kita bahwa Makassar sudah masuk ke kota dunia, dia mesti menerima dengan perkembangan global. Bahwa kita bergerak membangun ekonomi dengan punya standar, taruhlah UMP kita. Tetapi ketika saudara-saudara kita berprestasi dari segi situ, ya tidak menutup kemungkinan ada tambahan, ada bonus, insentif, ada gitu insentif. Itulah Tapi sistem. mereka yang bekerja hanya standar tentu sesuai dengan standar hidup yang kita perhitungkan. Pemilik PT gimana? Dan termasuk pemilik modal, pemilik PT-PT dalam hal ini. Itu sudah kita gaji lebih jauh. Ternyata potensi masyarakat Makassar dengan peluang yang kita mau berikan ke masyarakat itu sangat signifikan. Dari sisi kita, saya sebagai Pak Herman Handoko punya visioner memang mau mewujudkan itu. Kita hanya memberi pelayanan ke masyarakat. Prof? Ya, saya sampai sekarang juga sependapat dengan mereka-mereka itu bahwa di dalam ilmu matematika saya itu belum masuk itu. Tapi soal tidak teruji, sebetulnya kalau saya sebagai orang akademis, ada kan namanya itu eksperimental riset gitu kan. Nah, jadi kita meneliti, justru itu kita mau uji. Benar ini matematikanya atau tidak itu kan sebenarnya. Karena belum teruji ya sampai dari awal tadi saya katakan dalam matematika saya tidak masuk akal. Tidak masuk akal, ya dan kan? kita paksa mereka membuktikan. Tapi perlu kita dorong untuk menguji. Untuk menguji hipotesanya itu. Karena hipotesisnya bahwa dia bisa. Itu kan. Nah, saya bukanlah pemain politik untuk mendukung seorang kandidat, tapi saya ingin memberi aspek-aspek kajian akademis, gitu kan? Nah, secara ekonomi juga, gitu kan? Dari berbagai model pengelolaan transportasi umum, perkotaan terutama, gitu kan? Ada beberapa persen diantaranya itu sumbernya dari user. Jadi makanya itu disubsidi gitu kan. Kalau kita bicara persen berarti kan ada subsidinya. Ada berapa persen, sekian persen itu dari iklan. Makanya itu kalau kita lihat angkutan umum itu mulai angkutan umum kecil sampai busway, sampai kereta. Ada gitu sabun, ada sampo di situ. Ada di situ iklan. Bahkan sekarang sudah calon wali kota. Iya, di stasiun itu kan ada. Iya. Dan itu besar loh proporsinya itu. Itu dipakai itu membiayai. Iya, itu dipakai untuk membiayai. Nah, ada juga biaya dari itu tadi pemilik modal ini mungkin dalam skinnya itu disebut misalnya saham gitu kan. Nah, model-model inilah sebetulnya di samping ada perda ada APBD gitu kan. Nah, ini yang harus dihitung secara cermat dan seorang pemimpin harus mampu menghitung itu. Kalau misalnya visinya seperti tadi yang saya juga tidak masuk akal sampai masih tapi Anda tetap mencaratkan harus visioner. Setiap orang visioner itu orang akademik itu harus berpikir bagaimana mendorong dia bahwa visinya itu bisa terbukti. Karena orang akademis itu harus mencari yang tidak ada gitu kan. Yang belum ada, yang ada ditingkatkan. Bukan dicegah. Bukan dicegah. Bukan dihambat gitu kan. Dihambat. Saya kira itu dari saya. Iya. Saya ingat
sekian puluh tahun lalu ketika Albert Einstein bilang bahwa 1 gram massa itu bisa menghasilkan energi yang super besar, itu baru dipercaya ketika bom atom pertama meledak. Ya. Ya. Kita lihat bagaimana Ahau dan wakilnya Pak Latif Bafadal bisa membuktikan kalau Anda memberi mereka kesempatan sebagai pemimpin Wali Kota Makassar. Dan saya kira Pak Prof. Lambang Basri akan berdiri sebagai oposisi kalau mereka terpilih untuk terus dari kampusnya berteriak-teriak untuk wujudkan sambil tentu oposisi dan membantu bagaimana mewujudkan itu ya. Oke, terima kasih Ahau, kemudian Pak Latif Bafadal dan Prof. Lambang Basri. Saya Kenny Watae. Sampai di sini Mak Bicara. Wassalam.